Ada hal yang terpenting dan terkeren di tubuh kita, yaitu kemampuannya buat ngejaga keseimbangan tubuh atau biasa disebut homeostasis dan ngatur semua sistem tubuh biar tetap stabil. Ya, lebih tepatnya biar kita nggak die. Nggak peduli apa aja yang kita makan dan minum setiap hari, di mana kita berada, di tempat dingin atau di tempat panas. Terus apa aja yang kita lakuin, tubuh kita tetap mampu menjaga kestabilannya melalui kerjasama berbagai sistem organ. Nah, sistem organ yang jadi bintang nih dalam menjaga homeostasis di tubuh kita itu adalah sistem ekskresi. Ya, contohnya tubuh kita butuh air kan, dan tiap hari kita minum bergelas-gelas air. Dan kadang minumannya nggak cuma air putih aja. Pagi kamu minum susu, siang minum es teh manis di kantin, atau kadang sore kamu hangout bareng teman-teman terus ngopi-ngopi ganteng. Nggak kebayang kan gimana jadinya kalau setiap yang kamu minum itu tetap disimpan dalam tubuh kamu. Wah, bisa kacau tubuh kamu. Nah, disinilah tugas sistem ekskresi kita. Dia bakal ngejaga kadar air di dalam tubuh biar nggak kelebihan dan nggak kekurangan juga. Terus sistem ekskresi ini juga bakal ngejaga kadar zat-zat dalam tubuh kita dengan cara membuang sisa metabolisme biar nggak numpuk dalam tubuh, terutama zat-zat yang membahayakan tubuh kita. Hal ini disebut osmoregulasi. Biar bisa tetap jadi bintang dalam menjaga keseimbangan tubuh kita, sistem ekskresi punya kru yang keren-keren. Siapa aja itu? Terus apa aja sih tugasnya? Yuk langsung aja kita bahas. Setiap saat, sel-sel membentuk energi dari apa yang kamu makan dan oksigen yang kamu hirup lewat proses metabolisme. Tapi proses metabolisme ini bakal menghasilkan sampah yang disebut zat-zat sisa metabolisme. Contohnya, karbon dioksida dari metabolisme respirasi sel dan nitrogen dari hasil metabolisme protein. Zat-zat sisa ini udah nggak dibutuhin lagi tuh sama tubuh kita dan umumnya bakal jadi racun di dalam tubuh. Efeknya apa sih bagi tubuh kita? Kalau CO2 kebanyakan di dalam tubuh, dia bisa nurunin pH darah. Darah kita bakal jadi lebih asam. Dan kondisi ini bahaya banget buat tubuh. Bisa menyebabkan yang namanya asidosis. Timbul rasa mual, pusing, sakit kepala, dan banyak kondisi lain yang bikin tubuh kamu sakit. Nah, kalau nitrogen ini beda lagi nih. Kamu tahu kan, protein itu dicerna jadi asam amino yang dibutuhin untuk perbaikan sel di tubuh. Tapi asam amino itu punya nitrogen, yang kalau asam amino udah digunain, nitrogen dalam gugus aminanya lepas dan gabung dengan unsur lain. Contohnya, hidrogen yang jadi NH3 atau amonia. Nah, amonia ini jadi racun buat tubuh kamu. Sebelum zat-zat ini numpuk dan ngeracunin tubuh kamu, sistem ekskresi bakal beraksi. Sampah metabolisme itu bakal dibuang dalam bentuk gas ataupun cairan. Zat yang dibuang dalam bentuk gas adalah CO2 oleh paru-paru lewat udara yang kamu hembuskan saat bernapas. Jadi, selain berfungsi dalam sistem pernapasan, paru-paru juga berfungsi dalam sistem ekskresi kita. Kalau sampah metabolisme dalam bentuk cairan itu dikeluarin sama ginjal dan kulit kita. Ginjal ngeluarin sampah metabolisme lewat urin, kalau kulit lewat keringat. Tapi, sebenarnya sampah metabolisme yang diproses sama ginjal dan kulit kita itu merupakan hasil pemilahan dari hati. Organ yang bekerja lebih dulu di sistem ekskresi kita. Hati jadi pusat sorting zat-zat yang ada di dalam tubuh kita, terutama dari pencernaan makanan kita. Dia memilah zat-zat mana yang masih berguna buat tubuh kita, mana yang harus dibuang dan mana yang harus diolah lagi. Kalau dia nemuin zat racun, hati bakal ngerubahnya jadi zat yang lebih aman bagi tubuh. Contohnya, amonia tadi bakal diubah jadi urea di hati kita. Terus urea disalurin dari hati ke ginjal buat dibuang bareng-bareng sama urin. Nah, ginjal manusia ada dua, letaknya di belakang rongga perut, di kanan dan kiri tulang belakang. Kedua ginjal ini letaknya nggak sejajar. Ginjal yang kanan letaknya lebih rendah untuk menghasilkan ruang buat hati. Ginjal bentuknya mirip kacang merah, tapi ukurannya lebih gede. Besarnya sekitar seginilah. Ya hampir sama kayak kepalan tangan kamu. Yang kurang lebih beratnya sekitar 100-175 gram, tergantung sama umur dan jenis kelamin. Di ginjal, darah dari tubuh terutama dari hati bakal disaring. Zat-zat yang harus dibuang nantinya akan diproses sehingga menghasilkan urin. Terus, urinnya bakal disalurin lewat ureter ke kandung kemih dan pas kamu udah siap di toilet, bakal ngucur tuh dari tubuh kamu lewat uretra. Masih ingat kan? Selain lewat ginjal, sampah metabolisme dalam bentuk cairan juga dikeluarin lewat kulit, yaitu
keringat. Yang bertugas ngeluarin keringat itu kelenjar keringat yang letaknya di bagian dermis kulit. Kelenjar ini ngeluarin 5% sampai 10% dari seluruh sisa metabolisme. Kelenjar keringat menyerap air, garam mineral, dan produk buangan metabolisme kayak asam amino, urea, dan asam laktat dari kapiler darah. Terus zat-zat ini bercampur jadi keringat dan bakal dikeluarin ke permukaan kulit. Jadi, dengan dikeluarinnya urin dan keringat itu, kadar air di tubuh kita tetap seimbang. Nah, paru-paru juga ngejaga keseimbangan air ini loh, dengan ngeluarin uap-uap air bersamaan dengan keluarnya CO2. Nih, ini uap-uap air saat kita ngeluarin napas. Kalau dikumpulin dalam satu hari, uap air dari pernapasan yang kita keluarin bisa kira-kira sebanyak ini, sekitar 354 ml. Banyak juga ya, nggak kerasa ya. Jadi, sistem ekskresi itu tugasnya ngejaga kestabilan air dan membuang sisa metabolisme di tubuh kita. Tapi, kalau kamu pagi-pagi kebelet ke toilet dan buang pup, itu nggak termasuk dalam proses ekskresi. Itu namanya defekasi. Karena pup itu bukan berasal dari hasil metabolisme, tapi hasil dari proses pencernaan makanan. Ada lagi nih yang mirip-mirip sama ekskresi, yaitu sekresi. Kalau sekresi itu proses pengeluaran zat yang diperluin buat tubuh seperti hormon dan enzim yang biasanya dikeluarin oleh kelenjar. Jangan sampai ketuker ya. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang sistem ekskresi kita yang fungsi utamanya ada dua. Pertama, dia ngebuang zat-zat sisa metabolisme biar kita nggak keracunan. Yang kedua, dia ngejaga keseimbangan cairan di tubuh kita. Buat ngejalanin dua tugasnya itu, sistem ekskresi kita punya 4 organ. Paru-paru buat ngeluarin karbon dioksida dan uap air. Hati jadi pusat sorting zat dalam tubuh dan mengubah zat racun jadi bentuk yang lebih aman di dalam tubuh. Terus di ginjal terjadi penyaringan darah yang hasilnya si urin tadi. Terus, oh iya, lewat kulit. Zat-zat sisa metabolisme dikeluarin dalam bentuk keringat. Gelas tadi mana ya? Oh, ini aja deh. Keren gak tuh tubuh kita? Duh, gara-gara kebanyakan minum, kandung kemih aku kok rasanya penuh gini ya? Aku mau jawab panggilan alam dulu ya. Oh iya, kalau kamu mau ngulang materi-materi tadi, kamu bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Pahmi Friend, terima kasih sudah belajar bareng Pahmify. Kalau mau belajar yang lebih lengkap, kamu bisa masuk ke aplikasi Pahmify ya. Dapetin diskon 80% untuk paket berlangganan Pahmify. Ada paket 1 tahun seharga Rp250.000, paket 6 bulan seharga Rp140.000, dan paket 3 bulan seharga Rp90.000. Dapatkan juga nih tambahan diskon 10% dengan memasukkan kode diskon PVX TVRI. Jadi makin hemat deh. Sampai jumpa lagi ya. Dadah!